Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahkan rizki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku bisa upload video lagi ya teman-teman. Sesuai judulnya, kali ini aku mau membuat sinking fan. Pasti kalian udah pada tahu ya apa itu sinking fan, tapi aku akan jelaskan sedikit, mana tahu nanti ada yang nonton video aku dan belum tahu, jadi aku jelasin dulu ya. Jadi, sinking fund adalah anggaran keuangan khusus untuk memenuhi suatu kepentingan di masa mendatang dengan tujuan berbeda sesuai kebutuhan pribadi. Misalnya, untuk menikah, bisnis, lebaran, liburan, dan sebagainya. Dan pastinya dengan target waktu yang ditentukan masing-masing ya. Tapi kali ini yang aku mau buat itu adalah mini sinking fund ya teman-teman, atau sinking fund mini. Untuk pengertiannya itu sendiri sama ya teman-teman seperti yang tadi aku jelaskan, tapi kalau mini sinking fund ini itu dengan target under 1 juta rupiah. Contohnya untuk membeli baju, sepatu, keperluan rumah, dan sebagainya. Nah, kalau aku pribadi ya teman-teman, kalau ingin membeli sesuatu barang yang aku butuhkan dengan nominal yang lumayan, itu kayak berat banget sih untuk ngeluarin uangnya dengan nominal tersebut. Tapi semenjak aku tahu sinking fund, aku jadi lebih bersemangat lagi menabung untuk membeli barang yang aku butuhkan walaupun dengan harga yang lumayan ya. Dan aku juga udah nonton video sinking fund dari teman-teman yang lain dan emang ternyata semenyenangkan itu ya menabung dengan metode sinking fund, dan akhirnya aku bisa mencobanya juga. Untuk membuat mini sinking fund ini, aku udah mempunyai 4 kategori ya teman-teman. Di antaranya itu ada kebutuhan anak. Untuk kebutuhan anak di sini itu berbeda ya teman-teman dengan kebutuhan anak yang ada di budgeting bulanan. Kalau kebutuhan anak yang ada di budgeting bulanan itu memang sifatnya wajib aku keluarkan setiap bulan ya teman-teman. Contohnya untuk membeli diapers, susu, sabun, sampo, dan lainnya. Dan kalau kebutuhan anak yang ada di mini sinking fund ini itu sifatnya tidak wajib aku keluarkan setiap bulan ya teman-teman. Contohnya untuk membeli baju, sepatu, mainan, dan lain-lain. Karena sebelumnya itu aku setiap bulan selalu beli baju anak ya teman-teman, karena tergiur baju yang lucu, harga murah, harga diskon. Padahal yang gak terlalu dibutuhkan juga ya teman-teman, mengingat setiap bulannya aku beli baju, pastikan ada baju yang lainnya ya yang masih bisa dipakai. Tapi sekarang alhamdulillah banget ya teman-teman, aku sudah bisa mengurangi sifat aku yang seperti itu. Jadi sekarang jikalau aku ingin membeli kebutuhan anak yang bersifat sekunder, aku harus nabung dulu ya teman-teman, kecuali kalau memang kalian sudah mempunyai budget khusus untuk beli baju setiap bulannya. Selanjutnya ada kebutuhan pribadi, ini tuh bisa untuk aku ataupun suami ya teman-teman, dikondisikan lagi dengan kebutuhan. Jadi ini itu untuk beli barang yang bersifatnya sekunder juga ya teman-teman. Lanjut lagi ada kebutuhan dapur, jadi ini tuh untuk beli kebutuhan dapur atau perintilan dapur gitu ya teman-teman. Contohnya kayak untuk beli storage, food container, atau gelas-gelas estetik, dan lain-lain. Dan nanti akan disesuaikan lagi dengan aku lagi butuhnya itu apa ya teman-teman. Lanjut lagi ada kebutuhan rumah, jadi ini tuh untuk perlengkapan rumah atau perintilan rumah gitu ya teman-teman, bisa untuk home decor gitu. Sebenarnya yang aku butuhin di dapur dan untuk di rumah itu sebenarnya banyak banget ya teman-teman, cuman kayaknya nggak mungkin dibeli dengan berbarengan gitu, jadi aku harus siapin dana khusus dengan membuat sinking fund kayak gini ya teman-teman. Dan untuk keempat kategori ini aku targetkan masing-masing itu Rp500.000 ya teman-teman. Dan aku cuma buat 5 kotak untuk masing-masing kategori. Jadi per bulannya itu aku isi Rp100.000 ya. Dan diisi selama 5 bulan. Walaupun masing-masing kategorinya itu ditargetkan Rp500.000 ya teman-teman, tapi buat aku itu berat banget kalau harus dikeluarkan langsung secara bersamaan gitu. Karena memang aku nggak punya dana khusus ya untuk keempat kategori ini. Sejauh ini aku hanya buat 4 kategori ya teman-teman, karena aku memang merasa ini penting dan aku butuh. Tapi kalau misalkan kalian ada ide untuk tambahan kategori di mini sinking fund ini, boleh komen ya.
Nah ini aku udah selesai nulis label yang untuk ditempelkan ke binder ya teman-teman. Itu tadi labelnya satu set gitu sama bindernya. Kalau kalian mau samaan juga bisa cek linknya di description box ya. Dan aku juga simpan challenge 20.000 aku di binder ini ya teman-teman. Jadi aku tuh udah 2 bulan ini sih ikut challenge 20.000 dan alhamdulillah banget. Buat kalian yang belum nonton video aku tentang challenge 20.000 bisa klik link yang di atas ya. Nah ini aku udah siapin uangnya sebesar Rp400.000 dan untuk sinking fund mini ini teman-teman itu kelarnya sekitaran bulan Juni gitu ya. Dan nanti setelah sinking fund mini ini selesai aku akan update ke sinking fund yang nominalnya lebih besar gitu. Contohnya kayak untuk dana lebaran, liburan, kurban, dan lain-lain. Alhamdulillah merasa terbantu banget dengan sinking fund kayak gini ya teman-teman, walaupun aku baru memulainya, karena jujur untuk membeli sesuatu yang dibutuhkan dengan nominal yang cukup besar itu buat aku lumayan susah ya, karena memang seperti yang tadi aku bilang aku nggak ada budget khusus setiap bulannya. Jadi kalau mau membeli sesuatu dengan nominal yang lumayan besar itu harus ketunda terus ya teman-teman. Tapi dengan adanya sinking fund ini, aku jadi lebih bisa bersabar ya teman-teman untuk menabung dan membeli barang yang aku butuhkan dengan perasaan lega ya teman-teman, karena nggak mengganggu keuangan dan tabungan lainnya. Dan ini aku lagi nandain untuk kebutuhan anak, kebutuhan pribadi, kebutuhan dapur, dan kebutuhan rumah. Juga memasukkan uangnya ke masing-masing binder ya teman-teman. Dan untuk dana sinking fund ini aku budgetkan 300-500 ribu rupiah per bulan ya teman-teman, seperti yang sudah aku jelaskan di budgeting aku yang di bulan Februari. Kalau dibuat sinking fund kayak gini tuh nggak berasa banget ya teman-teman, karena per bulannya kita juga nggak menyisihkan yang terlalu besar. Cukup 100 ribu rupiah untuk masing-masing kategori ya di setiap bulannya. Alhamdulillah teman-teman, untuk sinking fund aku kali ini udah selesai. Dan untuk kebutuhan anak, kebutuhan pribadi, kebutuhan dapur, dan kebutuhan rumah pun sudah terisi ya untuk bulan ini. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan qanaah ya. Dan jangan membandingkan tabungan kita dengan tabungan orang lain, karena itu pasti jelas berbeda ya. Sekian dulu untuk video aku kali ini. Jikalau kalian suka dengan videonya, seperti biasa boleh dong ya bantu aku dengan cara klik subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Dan terima kasih juga buat kalian yang selalu klik dan nonton video aku sampai selesai ya. Dan maaf banget jikalau banyak salah-salah kata ya. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.